kalau orang bilang sih itu sangat ngawur gitu loh namanya. Ya mungkin cukup itu ya penyampaian dari saya. Mungkin kita perlu merevisi lagi, kita sebagai masyarakat perlu juga memberikan eh, opini kita, memberikan pendapat kita tentang hasil pemilu kali ini. Ekonom Universitas Indonesia atau UI, Fit Adrisen, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan soal perolehan suara dari pasangan calon 02. Ia mengatakan dalam pernyataannya, perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres dan cawapres nomor urut 2 ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meningkat karena dukungan dari Presiden Joko Widodo dan juga program bantuan sosial atau bansos dari pemerintahan Jokowi. Ini tentu mengejutkan ya. Menurut hitungan Fit atau menurut hitungan Pak dosen ini, dukungan Jokowi dan pemberian bansos itu menambah 26, sekian persen suara Prabowo dan Gibran pada pemilu 2024 ini. Ini tentu memberikan Fit juga menyampaikan bahwasanya di majelis di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Senin kemarin, Fit hadir sebagai ahli dari pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Ia juga berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan memberikan perhitungan berapa total DPT atau daftar pemilihan tetap per provinsi, kemudian berapa tambahan suara ini akibat dukungan Presiden Jokowi dan juga bantuan bansos ini. Maka diestimasi ada tambahan 26 juta suara untuk pasangan calon 02. Menurut Fit, seandainya Prabowo dan Gibran tak mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi atau tidak terdampak efek bansos, perolehan suara keduanya, Prabowo dan Gibran ini sekitar 65 juta atau 42%. Jumlah tersebut didapat dari perolehan suara Prabowo dan Gibran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yakni sekitar 96 juta. Jika dikurangi estimasi penambahan suara tersebut akibat dukungan dari Presiden dan juga bantuan bansos, yakni 26, sekian juta. Tentu mengejutkan. Estimasi perolehan suara 42% ini itu tidak berdampak jauh dari elektabilitas Prabowo dan juga Gibran dari Carta Politika, yakni pada 4 Januari kemarin, yakni 42,20%. Lebih lanjut, Fit ini juga menjelaskan ada hubungan positif antara kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana, yakni Pak Jokowi. Fit juga menerangkan gitu loh, petahana ini atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi gitu loh di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Ya tentu kita tidak terkejut dengan hal itu. Sebagai referensi di provinsi yang tingkat kemiskinannya sekitar 10% lah, akan ada peningkatan margin sebesar 6,26% sampai 9% antara suara pemenang dengan total suara seluruh kandidat. Margin tersebut baru meliputi dampak bansos rutin, belum memperhitungkan dampak bansos atau seperti bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang digulirkan pada tahun 2023, juga BLT mitigasi resiko pangan dan juga bantuan pangan beras yang diberikan pemerintahan Jokowi pada 2024 tahun ini.
Adapun gugatan sengketa hasil Pilpres pada 2024 dimohonkan oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan juga pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dalam gugatannya ke MK baru-baru ini, baik Anies dan Muhaimin dan juga Ganjar dan Mahfud sama-sama meminta agar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, didiskualifikasi. Tentunya kedua pihak juga meminta MK memberikan atau membatalkanlah hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu itu diulang. Maka dari itu sangat wajar jika dulu Prabowo ini sangat panik jika pemilu 2 putaran. Karena memang Prabowo akan bisa dibilang kalah telak sebab elektabilitasnya akan stagnan. Inilah mengapa Jokowi langsung turun tangan menggelontorkan banyak bansos. Apakah ini bentuk atau upaya menjadikan Pilpres kali ini, Pilpres itu 1 putaran? Ya bisa jadi. Hasil pemilu kali ini memang terkesan cacat, bahkan aktivis demokrasi dari Usman Hamid memberikan kemenangan Prabowo itu cacat karena dipenuhi praktek kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kecurangan itu katanya dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang sangat kontroversial. Penyelenggaraan peran aparatur sipil negara dan penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos. Bukan hanya itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwasanya kemenangan Prabowo ini dan juga Gibran tentunya berdasarkan hasil hitung cepat sementara akan membawa demokrasi Indonesia dan juga menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi, di mana aksi-aksi protes dan juga akan diapresiasi gitu loh. Bahkan Gibran ini terkesan ditolak oleh masyarakat. Itulah mengapa Prabowo dan juga Gibran ini layak didiskualifikasi. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Dan tentu juga para wakilnya. Makanya ada indikasi pemaksaan dan kengototan agar pemilu sebisa mungkin 1 putaran saja. Alasannya supaya hemat biaya gitu loh. Kalau orang bilang sih itu sangat ngawur gitu loh namanya. Ya mungkin cukup itu ya penyampaian dari saya. Mungkin kita perlu merevisi lagi, kita sebagai masyarakat perlu juga memberikan opini kita, memberikan pendapat kita tentang hasil pemilu kali ini. Mungkin cukup sekian dan juga sehat-sehat, terima kasih.